Selamat pagi, saudara yang oleh Tuhan. Firman Allah pagi ini datang untuk saudara dan saya. Saya akan baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 35 sampai ayat 38 yang berbunyi, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Saudara kasih oleh Tuhan, ya selama kita hidup di dalam dunia ini, seringkali ya banyak hal yang kita cari. Ada orang yang suka atau gemar mencari ilmu, mencari kepandaian, gemar ya mencari kedudukan, gemar mencari kekayaan. Ya, banyak hal yang suka dicari oleh manusia. Bahkan ada juga satu golongan orang yang suka mencari kesalahan orang lain, suka mencari kekurangan orang lain, ya, suka ya mencari hal-hal negatif yang ada dalam kehidupan orang-orang yang memang tentunya ya yang menjadi sasarannya. Tetapi saudara, dari ayat yang tadi saya baca di sini, ya kita lihat pertanyaan Yesus sampaikan kepada 2 orang murid, yaitu Andreas dan Yohanes. Ketika mereka mengikut Yesus, Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Saudara, Andreas dan Yohanes ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah ya orang yang memang dikhususkan oleh Allah melayani ya untuk membuka jalan bagi pekerjaan Yesus. Sebelumnya kalau kita baca ayat-ayat bagaimana Yohanes pernah memperkenalkan Yesus kepada orang banyak yang mendengar khotbahnya, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dan ayat yang tadi saya baca adalah untuk kedua kalinya Yohanes berbicara Yesus adalah anak domba Allah, tapi kali ini hanya khusus kepada 2 orang muridnya. Dan ketika kedua orang murid ini mendengar apa yang Yohanes katakan kepada mereka, lalu mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Yohanes, ya yang ini untuk mengikut Yesus. Dan ketika Yesus merasa ada orang yang mengikuti di belakangnya, lalu dia pun menoleh dan berkata, "Apa yang kamu cari?" Saudara, pertanyaan Yesus adalah pertanyaan juga yang bisa disampaikan pada pagi ini ya kepada orang-orang yang secara meyakinkan menamakan diri sebagai anak Tuhan, yang datang berbuat bakti kepada Tuhan. Lalu firman Allah bertanya kepada saudara dan saya, kepada kita pada saat ini, "Apa yang kamu cari?" Saudara, motivasi apa kita datang beribadah kepada Allah? Motivasi apa kita mau memuji, membesarkan Tuhan, mau beribadah, mau mendengarkan suaranya? Mari, pertanyaan Yesus ini mengajar kepada kita untuk kita mengoreksi diri kita. Ya, apakah motivasi kita ini yang benar ketika kita mencari Dia, atau motivasi kita salah di dalam kita mencari Dia? Sebab firman Allah mencatat ya ada beberapa hal ya tentang orang-orang yang mencari Yesus. Nah saudara, yang pertama mari saya akan ajak kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 dan 26 yang mengatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah saudara, kita lihat ya ayat ini keluar setelah
ya Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan menurut catatan sejarah, ya 5.000 itu hanya laki-laki dewasa, belum anak-anak dan wanita. Jadi diperkirakan kurang lebih ada 15.000 orang pada waktu itu. Dan setelah mereka ya mendengar pengajaran Yesus, Yesus memperhatikan juga ya kebutuhan jasmani mereka. Dikatakan kepada muridnya Filipus, kasih mereka makan. Ketika Filipus mendapat tugas ini, dia lalu memperhatikan atau dia lalu melihat keuangan. Dia katakan uang 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Tetapi di antara murid-murid ada yang bernama Andreas itu, dia bekerja pelan-pelan, dia cari dari setiap orang yang hadir, ya dia bertanya apakah mereka membawa roti atau tidak. Namun dari sekian banyak hanya ada seorang anak yang masih mempunyai roti, dikatakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Andreas bawa ini kepada Yesus dan dikatakan, Tuhan, hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Enggak ada artinya 5 roti dan 2 ekor ikan dibandingkan keperluan pada waktu itu. Namun ketika Andreas serahkan yang tidak berarti itu ke dalam tangan Tuhan, maka mujizat pun terjadi. Yesus berdoa, dia pecah-pecahkan roti, maka dia berikan mereka makan. Dikatakan mereka semua makan dengan kenyang, bahkan sampai sisa 12 bakul. Nah saudara, sekian ribu orang melihat mujizat yang mereka saksikan, atau mereka melihat mujizat yang Yesus buat, sehingga ya mereka bersepakat ingin mengangkat Yesus sebagai raja. Mungkin mereka pikir kalau Yesus menjadi raja, kita tidak perlu takut untuk makan dan minum. Yesus masih menjamin untuk makan kita tiap-tiap hari. Tapi ketika Yesus mendengar atau mengerti rencana mereka, dikatakan lalu Yesus pergi menyingkirkan diri. Mereka ya ditinggal oleh Yesus karena Yesus tidak mau. Ya, mereka mau mengakui sebagai raja secara jasmani. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus mengajak murid-murid pergi ya ke seberang melalui danau. Ya, lalu murid-murid ini pun atau orang-orang banyak pun mencari kemana Yesus pergi. Mereka mencari di mana Yesus berada. Lalu ketika mereka mendapatkan Yesus, lalu mereka bertanya, Guru, dari mana saja kami mencari Engkau? Lalu Yesus berkata tadi, dan ayat yang saya bacakan, Dia berkata, kamu mencari Aku karena kamu sudah makan dan menjadi kenyang. Yesus tahu motivasi mereka yang datang pada waktu itu. Yesus juga tahu motivasi saudara dan saya yang datang beribadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita periksa diri kita. Jangan kita menjatuh hanya karena makanan, hanya karena berkat-berkat secara jasmani, hanya karena ya materi-materi saja. Allah tidak mau. Tentu Allah kecewa kalau kita hanya mencari Yesus karena materi. Bagaimana kalau kita tidak berkati? Kita mudah untuk bersungut-sungut dan meninggalkan Dia. Saudara, sekarang kita lanjut lagi dalam Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 6. Saya akan baca ayat ini. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara, kita tahu Yesus adalah seorang ya, kalau pada waktu malam dia suka pergi ke bukit, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan ketika pagi-pagi hari dia lalu berangkat ke bait Allah untuk mengajar orang banyak tentang kabar gembira, tentang kabar kesukaan, tentang kerajaan Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya, pada waktu itu banyak orang datang untuk mendengar pengajaran Yesus. Kenapa? Karena mereka katakan kalau Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat, imam kepala yang mengajar. Karena Yesus mengajar dengan kuasa, mereka senang untuk mendengar apa yang Yesus ajarkan.
Nah, saudara, ketika sudah mengajar, datanglah satu rombongan ya orang-orang yang dikatakan adalah imam kepala ya, dan dan ahli Taurat dan orang Farisi ya, datang menjumpai Yesus ya, lalu dikatakan mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka katakan dengan yakin, dikatakan perempuan ini ketangkap basah sedang melakukan zina. Saudara, bayangin tokoh agama ya, yang harus menjadi panutan pada waktu itu. Seharusnya ya mereka dapat menjaga diri mereka dengan baik. Tetapi kita lihat pada malam itu sampai pagi, rupanya mereka mengintip, mencari kesempatan untuk melihat perempuan yang berbuat zina. Perbuatan yang tidak pantas sebenarnya mereka lakukan, tapi mereka sengaja lakukan karena mereka ya ingin ya menjebak Yesus dengan masalah ini. Mereka menangkap perempuan berbuat zina, tapi tidak ditangkap laki-laki yang berbuat zina dengan perempuan ini. Ya, lalu mereka datang kepada Yesus, ya, memperhadapkan perempuan ini dengan dikatakan perempuan ini berbuat zina, ketangkap basah, berbuat zina. Lalu menurut hukum Taurat dia harus dilempari, dihukum mati. Lalu bagaimana menurut engkau? Saudara, kita lihat ya, pada waktu itu mereka ke rumah ibadah, datang mencari bukan untuk mendengar firman Allah. Datang mencari bukan untuk berdoa kepada Allah. Tapi dia datang kepada Yesus untuk menjebak, mencari kesalahan Yesus. Kenapa? Sebab pada waktu itu perangkap sudah sedemikian meyakinkan yang mereka buat bagi Yesus. Karena apa? Karena mereka kata Yesus, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa, Taurat, dia harus dilempar dengan batu, hukum mati. Ya. Lalu mereka nunggu, Yesus bagaimana? Hukum apakah enggak perempuan ini? Nah, mereka sedang menunggu. Kalau Yesus katakan, hukum sesuai dengan hukum Taurat, hukum perempuan ini. Ya. Lalu mereka katakan, Tuhan Yesus, Engkau kan mengajar tentang kasih, untuk mengasihi sesama. Ya. Bahkan ibumu pun, ya, Maria, ya, sudah hamil sebelum menikah. Ini pandangan mereka kan lain. Ya. Lalu, ya, kalau dikatakan hukum dengan rajam, dengan hukum rajam, mereka katakan, Tuhan, ya, Engkau mengajar tentang kasih. Mana sekarang engkau membiarkan perempuan ini dihukum? Kalau dikatakan kasihilah, jangan dihukum. Ya, kalau mereka akan katakan, Tuhan, Engkau mengajar bahwa Engkau tidak merubah hukum Taurat. Kenapa sekarang Engkau berubah hukum Taurat? Jadi mau jawab yang satu dia dapat disalahkan, jawab yang satu dia disalahkan juga. Itulah ya luar biasa perangkap yang dibuat oleh orang-orang pada waktu itu ketika menjumpai Yesus. Tetapi Yesus dengan tenang, ya, dia hanya menulis di tangan, dia hanya berkata, barang siapa yang belum pernah berdosa, lempar dia lebih dulu. Sudah ketika ucapan Yesus, ya, mereka yang datang, ya, mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang salah. Ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi ini merasa, ya, mereka sudah berdosa. Kenapa? Karena mereka sudah, ya, mengintip. Itu juga satu hal yang salah. Ya, mereka merasa mereka sudah berbuat kesalahan, mereka pergi satu demi satu. Dan waktu Yesus melihat mereka sudah pergi, berkata perempuan ini, mana mereka? Perempuan ini, tidak ada yang mereka menghukum kau? Dikatakan, tidak ada, Tuhan. Nah, kalau gitu aku juga tidak menghukum. Pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, Yesus memberi pengampunan kepada perempuan ini, tapi ada satu catatan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara, kita lihat ternyata ahli Taurat, ya, orang Farisi mencari Yesus untuk mencari kesalahan Yesus. Saudara, hati-hati. Ya, ketika kita berdoa jangan suka mencari kesalahan. Mencari kesalahan si A, si B, atau mencari kesalahan pendetanya sendiri. Ya, bahkan mungkin juga mencari ya kesalahan yang mungkin yang Yesus perbuat. Ya, mari hati-hati motivasi kita kepada Tuhan. Ya, saudara, mari ya, saya akan ajak kita lihat kemudian ya bagaimana
Ya, seorang perempuan mencari Yesus karena dia ingin alami kesembuhan. Dia datang mencari Yesus bukan karena dia ingin mencari kesalahan Yesus, tidak. Bukan ingin untuk mendapatkan makanan, tidak, tapi dia ingin mendapat kesembuhan. Kita sudah sangat tahu mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia adalah seorang yang kaya, ya, seorang yang mempunyai kekayaan yang lumayan. Itu sebabnya, ya, ketika dia sakit dia tenang karena dia bisa mencari tabib-tabib untuk menyembuhkannya. Setiap ada dikatakan tabib yang pandai dia datangi, berapapun bayar dia bayar, tetapi dikatakannya dia tidak alami kesembuhan, bahkan penyakitnya makin parah dan uangnya sudah habis. Oleh karena itu dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia makin menderita. Dan saat itulah, ya, dia mengingat tentang Yesus. Lalu dia punya iman, ya, asal ku jamak ujung jubahnya saja pasti aku sembuh. Saudara, ya, setelah dia sudah tidak punya apa-apa lagi, sekarang perhatiannya dia alihkan sekarang memandang kepada Yesus. Lalu timbul dalam hatinya keyakinan iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Itulah sebabnya sekarang dia berusaha mencari di mana Yesus berada. Dia mencari sekarang, dia ingin alami kesembuhan. Dan benar ketika dia berjumpa dengan Yesus, walaupun banyak orang yang berbondong-bondong mengelilingi Yesus, dia menerobos kerumunan orang banyak. Lalu dia jamah ujung jubah Yesus, dikatakan seketika itu juga sakitnya sembuh. Mujizat Allah terjadi. Ya, ketika dia datang dengan percaya, dengan iman, doa bahwa dia minta kesembuhan dari Yesus. Tuhan tolong dia, sembuhkan dia. Ya, dia mendapatkan kesehatan pada waktu itu. Luar biasa. Ya, satu waktu juga seorang yang sakit kusta. Kita tahu sakit kusta satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan orang yang sakit kusta itu akan ditaruh di luar tembok kota. Ya, kalau keluarganya saudara mau kasih makan, mereka akan buka pintu, mereka kasih makan, makanan taruh dekat tembok, lalu mereka masuk. Jadi seorang kusta akan ngintip dari jauh, siapa yang datang nih? Keluarga aku datang belum, bawa makanan belum? Gitu. Ya, kalau udah datang, mereka ambil makanan. Lalu kalau jalan, mereka harus pakai lonceng teng sampai teriak, najis. Kenapa? Karena orang kusta ini tidak boleh dekat dengan orang yang sehat, karena bisa menularkan penyakit itu. Nah, saudara, ya, sakit kusta tidak bisa disembuhkan. Sakit kusta akan makin hari akan makin parah. Ya, artinya apa? Dia sakit, sudah tidak punya harapan lagi, dan dia tinggal menunggu kematian. Kasihan orang kusta sudah sakit secara jasmani, belum lagi dia ditinggalkan, tidak boleh bergabung dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dikasihnya. Dia dikucilkan, disingkirkan. Nah, di dalam ketidakberdayaan pada waktu itu, ya, setelah Yesus mengajar di bukit dalam Matius 5:6-7, ya, setelah Yesus selesai, Yesus turun dari bukit, orang kusta itu datang menjumpai Yesus dan berlutut dan berkata, "Guru, kalau engkau mau engkau dapat sembuhkan aku." Saudara, satu pernyataan dari orang kusta ini, ya, dia memandang bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup menolong dia. Ya, dia percaya Yesus sanggup memberikan kesembuhan kepadanya. Dia tidak ada Allah yang berkuasa, sebabnya dikatakan, kalau engkau mau, engkau dapat tahirkan aku, sembuhkan aku. Dengan yakin dia berani terobos, ya, artinya walaupun dia orang kusta, dia berani datang kepada Yesus dan dia berharap penuh Yesus dapat menolong dia. Dan Yesus berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau sembuh. Saudara, kita lihat, ya, orang kusta ini pun alami kesembuhan, mencari Yesus, ya, untuk memperoleh kesembuhan, dan Yesus menyatakan mujizat kuasanya. Nah, saudara, sekarang kita kembali dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 38 yang tadi saya sudah bacakan. Dikatakan, tetapi menoleh ke belakang ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Saudara, ya, waktu Yesus bertanya kepada Andreas dan Yohanes ini, apa yang kamu cari sih kamu ikut aku? Lalu mereka katakan, guru, di mana kau tinggal? Artinya apa? Yohanes dan Andreas ingin dekat dengan Yesus, ingin bersekutu dengan Yesus. Ada kerinduan di hatinya untuk dekat dengan Yesus, karena dia mendengar Yesus adalah anak domba Allah. Dia ingin tahu lagi lebih jauh tentang pribadi Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, mari, lihatlah.
Lalu di firman Allah katakan, malam itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Mereka bermalam bersama dengan Yesus. Saudara, ya, satu hal yang luar biasa. Dari kedua orang ini dia mempunyai motivasi datang untuk lebih mengenal Yesus. Ya, untuk mau ya secara pribadi ya dekat dengan Yesus, dan mereka ingin Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Dan saudara, benar saja, ya, akibat mereka bersekutu pada malam hari itu, dan esok itu mereka pergi, Andreas berjumpa dengan Petrus saudaranya, ya, dan dia berkata, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, itu Petrus saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Saudara, Mesias sudah sekian lama mereka nantikan, karena mereka percaya ya tentang kedatangan juru selamat. Lalu setelah Andreas ya berjumpa dengan Yesus, Yesus menyatakan siapa dirinya sebenarnya tentunya, ya. Lalu Andreas dengan yakin dan percaya dikatakan kepada saudara Petrus, kami sudah berjumpa dengan Mesias. Dia yakin Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia yang selama ini dinantikan. Dia yakin Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dia mau mengenal Allah, dia mau bergaul dengan Allah, dan Allah memperkenalkan dirinya kepada Andreas, dan Andreas dapat menyaksikan ini ya kepada saudaranya Simon Petrus. Saudara, sebagai anak Tuhan kita perlu mengenal Allah kita dengan baik dan benar. Yesus pernah berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Saudara, kita perlu mengenal Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah dalam hidup kita? Ya, sejauh mana kita percaya Dia adalah juru selamat, dan sejauh mana kita mengenal pribadinya. Oleh karena itu, saudara, mari ya dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mencari Dia karena kita ingin mengenal Dia. Kita mencari Dia karena kita ingin mendengar isi hatinya. Kita mencari Dia karena kita ingin ya hidup bergaul dengan Dia. Ketika kita hidup dekat dengan Dia, kita hidup bergaul dengan Dia, kita mengasihi Dia, yakin dan percayalah, ya, Allah akan membukakan dirinya bagi kita. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, dan kita akan nikmati ya berkat-berkat Allah, pertolongan Allah, bahkan rahasia-rahasia Allah di dalam kehidupan kita. Mari ya, walaupun dunia makin hari makin susah, dunia makin hari makin sukar, setiap ada waktu kesempatan, mari kita cari Dia. Ya, kita adakan waktu-waktunya untuk berdoa kepadanya, bersekutu dengan Dia, ya, supaya kita makin hari makin mengenal Dia. Sehingga ketika kita makin hari mengenal Dia, kita akan lebih lagi mengasihi Dia, dan kita akan lebih lagi menikmati berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, firman Allah pagi ini saya tidak panjangkan, biar Roh Kudus juga menerangkan dalam pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati.